Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet abi. Tatkala melakukan zikir sirul asror yang pada prakteknya adalah dengan hati diam, jumeneng ngerasakno ananing urip sak jeroning badan. Kemudian seiring berjalannya waktu ada perintah atau bisikan yang begitu sangat jelas di dalam hati saat melakukan zikir sirul asror agar mengucapkan aku Allah di dalam hati. Perintah ini begitu jelas. Mengucap aku Allah di dalam hati dengan perintah yang sangat jelas bahwa hati masuk dan merasakan di dalam aku Allah, bahwa yang berucap aku Allah adalah Allah sendiri. Saat perintah ini dilakukan, saya sudah tidak menggunakan rasa atau zikir sirul asror, tapi yang terasa di dalam hati adalah akunya Allah yang berlaku. Pertanyaan saya adalah, apakah perintah ini tidak membawa saya ke zikir zahri atau zikir yang mengucap? Yang kedua, apakah harus menggunakan zikir rasa atau sirul asror untuk sampai kepada Allah? Sedang perintah ini sudah tidak menggunakan rasa, tetapi masuk ke dalam kata aku Allah. Nomor tiga, apakah dengan perintah zikir seperti ini bisa membawa sampai kepada Allah? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hatimu bergelora hidup ngomong aku Allah, dan dalam hatimu sudah tidak tertampak dirimu makhluk, itu berarti dikatakan sudah sampai makrifat Allah. Sudah. Yang kedua, tatkala sampai iku mudah untuk lungguh ning gunung bergelora akunya Allah, bahasa saya dengan pertanyaan apakah saya harus lewat rasa lagi atau di nomor dua, apakah nomor siji gak usah, bahasa saya. Tetapi ya juga tidak salah tatkala secara fisik Anda juga melantungkan dzikir 1 dan 2. Gak ada masalah. Cuman pesan saya, bagaimana apabila terjadi secara fisik dzikir 1 atau 2, posisi hatimu itu memang sudah liqo pada Allah. Paham gak maksudku? Ketika baik ada dirasa di muka syafa, misalkan hatimu di musyahadah, ketika dirimu juga berlaku muhadharah tapi hatimu di musyahadah, enggak popo. Lah, hal seperti itu bisa dilakukan Allah menterjadikan hal itu terhadap dirimu hari ini. Besoknya juga tidak seperti ini, tetapi besoknya sampai gak di muhadharah atau mukasyafah, sampai tetap hati itu ada di musyahadah. Berarti sekarang aku yosik pakai 1, 2, 3, tetapi 4 itu mesti. Bisa juga besok itu aku gak 1, 2, 3, langsung ada di 4. Perjalanan seperti ini Bapak Ibu, ya udah, itu jaiznya Allah, termasuk itu wenangi Allah. Yang terpenting dalam dirimu adalah bagaimana itu selalu di musyahadah. Urusan Anda diletakkan, mohon maaf, Anda diletakkan di muhadharah atau di mukasyafah, yang terpenting hati tetap ada di musyahadah. Sampai dikatakan gini,
dalam surah Al-Baqarah. Keterangan kalau nggak salah itu ayat 256 kalau nggak salah. Sing disebut tali Allah yang selalu kau pegang teguh lam viso malah gak putus iku ya apa? Itu tadi. Hatimu selalu yakfur bitogut wa yu'min billah. Hati bisa merealisasikan perilaku yakfur bitogut, dikatakan yakfur bitogut wa yu'min billah itu tatkala hati itu ada di musyahadah. Paham nggih? Nek sing anyar-anyaran pemula iki yo kudu harus mlaku ndugi loro telu. Iku kanggo meres ana gunung memangi. Secara otomatis itulah nanti yang ketiga akan menjadikan hatimu enjoy. Bis enjoy. Hatimu kalau sudah di musyahadah pasti enjoy. Urusan hatimu di musyahadah langsung ainul basirah sehingga satu paket dengan zikir yang nomor 4, ataukah Allah mengenjaukan hatimu di musyahadah itu dilakokno maneh lewat proses 2 rasa itu atau gimana wis manut ae. Nah, paham nggih niku wonten mriku mengke niki nek wis ketata dikiri memang begitu, tapi nek bagi pemula-pemula niki yo harus tak paksa loro nang telu iku kudu kok latih terus ngoten, harus induk dipaksa ono gunung. Ada yang tanya, kalau dhisik pun beat, saiki ikut beat mboten? Gak usah ya gak apa-apa. Makanya beat iku khusus bagi yang belum pernah melakukan beat, ngeten lho. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini yaitu salah satunya kalamullah. Ini ada kalimat Gus yang pada saat ini ngetren, sering disampaikan oleh Ustadz Kiai, yaitu mengenai Allah mendatangkan rezeki kepada kita itu bukan karena permintaan ataupun keinginan, tapi karena kebutuhan. Di sini karena kebutuhan. Iya. Jadi di sini saya menyimpulkan itu ayat langsung dari Allah, apakah hanya kata-kata bijak untuk menenangkan hati para umat seperti kita-kita ini? Demikian Gus pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa yang datang dari Allah terhadap hambanya secara syariat itu memang harus ada proses, sebab dalam syariat itu ada istilah sebab musabab. Tekani perkara terhadap diriku itu karena aku membutuhkan, tetapi ada proses. Bahasa syariat mengatakan sebab musabab. Contoh, iki contoh, aku iku butuh duit katakanlah untuk nyapo ngono lah, sementara dalam bahasa syariat saya belum punya, umpama jadi bener iku kata-kata bijak mau lah. Terus dimasukkan terhadap satu ayat Allah bahwasanya Allah itu tidak pandang bulu, akan memberikan ar-Rahman itu terhadap seluruh manusia. Loh, ketika saat detik sebelum detik-detik apa yang ku
butuhkan tadi, syariat ngomong saya harus usaha dan ikhtiar. Mbuh usahane iku dodolan apa sing didol, mbuh iku usahane utang. Ini disikapi cara syariat sebagai ikhtiar atau usaha untuk tekani kebutuhan yang pada tanggalnya itu dibutuhkan. Makanya bahasa syariat mengatakan wajib dirimu itu ikhtiar atau usaha. Oke. Bapak Ibu, hakikat menjawab lewat dalam satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Waman lan utawi sapane wong iku yattaqi takwa sapa man, yattaqillaha takwa nang sapa nang Allah, yaj'al mongko ndadekake lahu maring wong sapa Allah Gusti Allah, ya ja'allahu ndadekake nang wong apa makhrajan, terbukanya sesuatu persoalan atas solusinya. Wis nek wis kebuka solusine, hakikat jawab bukan karena usaha lan ikhtiarmu atau doamu pada Allah. Allah aweh apa sing kok butuhno iku, hakikat jawab tidak ada hubungan sama sekali atas ikhtiar dan doamu. Hakikat. Nek syariat mesti jawab, oh sebab musabab ya teko aku gelem ikhtiar. Dodolan mobil atau dodolan barang atau hutang. Umpama aku gak hutang, umpama aku gak dodolan barang, gak kira aku nyekel duit sing tak butuhno iku. Lah ngoten nggih. Akal ngomong ngono. Nanging persoalane yang menjadi pertanyaan adalah ketika proses doa, proses ikhtiar iku, bisa enggak hatimu duduk di tajali? Kalau tidak, akal mesti menang, syariatmu kok deleh ngarep. Yo iki cara awakmu ngakali Gusti Allah. Coba kui ikhtiar ning gune Allah bisa? Oh iso. Ikhtiarane rupa kuwi utang kuwi gak dibudalke utang apa iso? Bisa. Makanya perlu wong iku mengetahui hakikate hamba iku ya apa sih. Wong Jawa njawab ya kuwi kaya wayang meneng jegideg. Mau udah iku. Makanya apa sifat wajib Allah iku dadi lawane sifatnya menungso utawa makhluk. Ada di situ. Makhrajan, Allah akan membuka pintu solusi apa yang kau butuhkan. Bahasa makrifate ini. Ketika si hamba sudah megang takwa, duduk di tajali, siapa Pak yang berlaku semuanya? Allah. Tapi ojo dimaksud Allah utang duit, Allah dodolan montok, ojo. Yo kliru pol kuwi. Lah nek kabeh weke Gusti Allah, lah nyapa Gusti Allah itu kok ya dodolan. Terus dodol nang sapa sakliyane Allah gak ono. Itulah berlakunya sifat jaiznya Allah di situ. Nek pertanyaannya apakah itu makalah ataukah itu firman Allah yang mengatakan
manusia itu disesuaikan dengan kebutuhan tekane. Dijawab makola juga ada. Cara Quran sampeyan delok kaya ngono mang iki piye karepe. Nek kita ambil dari sisi hakikat, walaupun kau fisikmu tidak berdoa, ya fisikmu iku mang nyun sewu bahasane ikhtiar atau gak ikhtiar bahasa fisik. Nek bahasa hakikatmu iku melaku. Lah iki lho yang dimaksud ayat wa mayyataqillaha. Sebab Allah wis dawuh yen makhluke kabeh bah sing gegremetan bah makhluk manusia mesti mendapatkan ar-Rahman. Cuman prosesi nek ar-Rahman ning dunya iku kan ya kuwi jenengan iso imangan sebab nyambut gawe. Tapi bagaimana yang menjadi persoalan besar adalah bagaimana secara fisik kelihatan kita yang berperan tapi ati iku genahno perane Gusti Allah. Kantun ngoten tok asline. Jane nggih ya pas punan nek kabeh iku ya sangka rahmane Allah, sehingga apa yang dibutuhkan manusia itu datang sesuai dengan apa kebutuhannya. Memang cuman yang terpenting bagaimana kita menempatkan hati dengan etika pada Allah. Bahasa konkretnya, lakukanlah akhlak ilahiyah. Pun titik. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus kula badhe tanglet, tapi saderenge tanglet sing kula tangletaken kula cerita kedhik mawon. Injih. Terus Gus nika kula dikengken belajar connect teng urip. Pun kula lampahi nek saged connect teng urip ateges saged mlebet wonten alam akhirat. Kula belajar Gus mlebet alam akhirat. Mantun ngoten enten ngarepe griya niku enten lare alit umur 3 tahun. Mular Gus. Ati connect Gusti Allah rek nangis jauh tulung. Kula tulungi Gus. Mantun ngoten tiang sepahe niku ngelungaken lari niku pas kula gendong lari niku meneng. Mantun ngoten niku tangga niku enten sekawan yogane niku ngoten kabeh. Akhire kalih kula niku kados lulut ngoten Gus, mboten purun wansul. Nglumpuk enten griya kula kabeh. Padahal kula kalih bojo kula tok yoga kula kiyambak mboten enten griya. Lah lare sekawan niku wau akhire mboten purun Gusti jak wansul. Kalih tiyang sepahe bapake kalih ibuke niku sampai ampun yo napa niku mboten purun wansul niku kok kalih sampean kaya ngoten. Lah tangga sing lintune yogane sing mboten kula tolong niku wau rata atoh titik ngomong ngeten. Aku iki mlebu akhirat tapi kok ana tangga sing ngomong ngono. Kira-kira rika gak melok urun. Nah, lho niku lho Gus. Mantun ngoten. Melok napa? Melok urun nah. Urun. Kok arek karo rika kaya ngono. Ngoten Gus. Mantun ngoten kula suutan teng Gusti Allah. Waduh Gusti Allah ngakali aku. Kula malih guyu kiambak Gus. Guyang-guyu bojo kula ngomong ngeten. Lah apa Pak sampean kok guyang-guyu? Lah iya aku jare melok urun. Ngeten kula Gus. Dan kula suudon ngoten niku. Wah berarti akal-akalan nih Gusti Allah iki. Ngoten niku mboten dosa Gus.
Pun ngoten mawon pertanyaane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki yang mendengarkan yang tidak mengerti bahasa Jawa iku ya tolak. Apa maksud? Intinya begini Pak, jamaah tanya, dia itu di rumah itu belajar hatinya connect pada Allah. Suatu saat ada anaknya tetangga menangis, ya tak? Terus dia gendong, saat itu juga diam. Dan juga anaknya tetangga yang lain juga begitu, ada 4 tadi ya juga begitu, digendong terus diam. Tonggo yang lain mengatakan, apakah si bapak Ikman dulunya itu gak ikut urun? Nah, urun itu Salome gitu ya, satu lubang rame-rame itu bahasanya. Terus mempunyai prosongko si bapak mang pada Allah, prosongko nih kok ono tonggo ngini dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu enggak dosa? Lah wis cek mboten bingung Pak ya sing ono njobo. Gini Pak, kita bicara dosa itu apa sih? Dosa itu apa iki? Sing jopo atenono lah, dosa itu muncul disebabkan satu kesalahan sistem, umpama komputer ya. Kalau sistemnya itu enggak sesuai, dia akan tidak memunculkan satu program sistem. Lah, gak munculnya satu program berarti nggak ada tampilan. Akhirnya zong. Iki bahasa tak kiaskan. Terus kembali pada proses pertanyaan tadi, cerita awalnya kan bicara belajar connect, terus ini sudah benar secara sistem, awalnya sudah benar, dikatakan benar antara sistem dengan program itu sudah tidak ada bedanya. Yang ada di tampilan layar. Jadi tampilan layar itu adalah wujud dari satu sistem. Lah, tampilan layar iki ya apa? Sama sesuai dengan sistemnya atau enggak? Kalau sama, maka sudah tidak ada bedanya antara sistem yang memunculkan program dengan wujudnya layar. Lah, dari cerita tadi, ketika saat terjadi prasangka awon utawa suudon nang Gusti Allah lewat tetangga iku mau, pertanyaannya apakah ada 2 atau 3 apa enggak, ataukah justru keadaan hatimu diakhat apa enggak, walaupun ada prasangka enggak enak terhadap Gusti Allah mang. Jadi sistem aslinya kan akhat, ngoten nggih. Nah, keakhatan itu punya program yang ditampilkan terhadap layar, yaitu bukti wujud secara fisik. Kalau programnya itu tidak sesuai dengan sistemnya kan akhat. Dalam program harus akhat, wujudnya di layar itu harus akhat juga, maka tidak terjadi dosa. Tapi kalau itu di dalam hati tidak sesuai program dengan sistem, maka itulah
disebut dosa. Wujudnya apa? Ada dua. Mestinya antara sistem dengan program dan buktinya program yang tampil di layar itu tidak ada yang berbeda. Ketika hati sudah connect pada Allah, di dalam ahadnya, dan program itu berjalan, walaupun itu tadi ada 1, ada 4 anak, ada tetangga yang bilang, hati tetap programnya di ahad. Hati tetap programnya di ahad. Tatkala program atau dalam hati itu kok yo ada dua, disitulah asal muasal disebut dosa. Dosa itu kesalahan. Bentuk kesalahan hati ada selain Allah itu disebut dosa. Di dalam dosa itu ada akibat. Apa? Hati gak nyaman. Sehingga ketika saat ada tetangga mengatakan bahwasanya gak urun naiku. Langen ta? Pertanyaannya sekarang di dalam hati sampean itu nyawang soponi. Nek masih tetap di ahad maka tidak dosa. Karena sama antara program dengan sistem sama. Tapi kok hati sampean iku mau kok dengare dari suara tetangga, hati tidak connect nang Allah, berarti antara sistem dengan program ini sudah ngelambiar. Itulah munculnya satu dosa. Jadi intine Pak, nek hati sampean iku tetap di akad walaupun tetangga bilang seperti itu, walaupun kejadiannya asal anak kecil itu nangis gak nangis, maka tidak berdosa. Asale Allah hidup, innalillahi, tetap berangkati yo nang hidup. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertanya Gus, pada waktu roh berada di depan pintu masuk ke surga Firdaus, bertemu dengan seorang laki-laki sedang bicara dengan malaikat penjaga pintu tersebut. Setelah bicara, orang itu menaiki tangga ke surga Firdaus. Lalu saya bertanya kepada malaikat itu, siapakah sebenarnya orang itu? Kok mudah sekali menaiki tangga ke surga Firdaus? Malaikat itu menjawab, yo iku Nabi Isa. Oh lah Nabi Isa mesti ae. Saya begitu Gus. Berarti malaikat itu bisa coro Jawa Gus. Iya, nggih. Yang saya tanyakan ialah, apa benar orang tersebut adalah Nabi Isa alaihi wasallam atau rohnya Nabi Isa? Gitu ya. Rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah mengkisahkan sejarah Nabi Isa ketika saat dia diangkat ke surga dan ketika saat dia nanti diturunkan ke dunia. Iku ning surat Maidah Pak menawi loh kalau nggak salah tuh komengkisan Padosi ya. Isine ngene. Sing disalib, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Iki sejarah versi Quran loh ya. Tetapi orang lain yang diserupakan Allah wajah Nabi Isa.
namanya siapa, di situ ada. Nabi Isa kemana? Nabi Isa diangkat Allah ke surga, baik roh lan jasadnya. Ini Bapak Ibu, proses perjalanan hatimu suluk menuju wusul. Sebab tatkala hatimu campur dengan dunia, pasti dibunuh oleh nafsu-nafsu itu. Itu pasti. Nafsu tidak akan pernah ridho dan berhenti, apalagi mengenal putus asa, tidak, untuk membunuh hatimu. Terus dengan cara apapun, tidak hanya lewat jalan maksiat syariat, lewat jalan taat secara syariat pun nafsu akan masuk pada dirimu. Kamu diangkat. Terus aku gak nyerita no khilaf secara syariat. Terus ayat itu Allah akan menurunkan Nabi Isa. Nanti di zaman akhir yang visi dan misinya adalah pertama, meneruskan syariatnya Muhammad Rasulullah. Syariat yang bagaimanakah yang dimaksud? Syariat Rasulullah yang diteruskan oleh Nabi Isa. Kalau boleh saya membuka rahasia di dalam Al-Quranul Qadim, adalah syariatnya Rasulullah yang berhakikat nuju ma'rifat. Wis titik. Sampeyan delok. Sampeyan tingali. Iki zaman ya wis dikatakan akhir. Tidak hanya di Jaya Baru. Banyak bermunculan para kiai, para ustadz, bahkan habaib yang berani secara terang-terangan membuka daripada ilmu hakikat nujuma dibanding ambek zaman-zaman utawa abad yang sebelumnya. Pertama adalah meneruskan ajaran Rasulullah. Syariat Rasulullah. Wis bermunculan baik nang YouTube maupun nang majelis taklim, banyak yang berani sudah sampai tingkatan musyahadah pun dibahas kanthi terang-terangan. Satu. Dua, Nabi Isa itu turun, tanda-tandanya dia akan membebaskan pajak. Maksudnya bebasno pajak ini apa? Ojo ditelok teko syariat. Kalau dilihat dari syariat, masyarakat ini tiap tahun kan disuruh bayar pajak. Pajak tanah, bangunan, bahkan Anda ke WC pun dipajak. Lanang ponten itu metu teko ponten buang air klutik 2000 lha pajak ta. Sampai ngurus perizinan, ngurus apa wae ada pajak. Aku gak bicara cara syariat, bicara cara hakikat. Gini, kalau seseorang apapun yang dia lakukan manakala bertendensi dengan syariat belaka karena hukum akal, mesti si ono hitungan.
Masih ada hitung-hitungan. Jangankan kita ibadah mergawe, bahasa dohir, kerja, mesti sampai hitung-hitungan dulu. Satu hari berapa ning pabrik, Pak? Ada hitung-hitungan toh? Ada hitung-hitungan. Jangankan itu, sholat pun ya juga ada hitungan. Nek ijen munfaridan sak derajat, nek jamaah 27 derajat. Terus sampai melakukan sodakoh, melakukan poso, melakukan haji. Loh, ono hitung-hitungan nih. Lah maksudnya dibebas niki ya apa? Gak usah ngono ya kan, gak usah ngomong ngono. Nyun sewu. Kita punya keahlian sebagai orang alim, ngaji nang diai. Atiku se ono pajeke. Majek nanggone Saqibul Bait, aku mulih kudu kok sangoni. Hitung-hitungan, Pak, aku budal iku bensinku entek semene, sewane mobil ku semene, hitung-hitung jenderal kelutik wis harus. Iki berarti bayar, Pak, pajak. Siapakah di antara Anda, hati Anda maksudnya, yang ketika saat berlaku apapun baik yang dikatakan secara syariat iku mangibadah atau di luar ngibadah, iku hatinya sudah menetapkan yang berperan hanya Allah, iku tetanda berarti Nabi Isa sudah turun di hatimu. Membebaskan pajak. Anda akan membebaskan tidak karena nafsu apa yang terjadi pada dirimu tatkala hatimu sudah duduk di ahad. Nomor 3, visi dan misinya Nabi Isa adalah merobohkan dan meruntuhkan salib-salib di gereja-gereja. Aku gak ngomong fisik. Maksudnya ya apa? Dengan ajaran Nabi Isa itulah umat manusia berbondong-bondong ke masjid. Bahasa syariate ono kuno. Bahasa hakikate dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah menjadikan hatimu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Terakhir, membunuh dajjal. Sampai nek ngomong syariat bunuh dajjal iku angen-angen wong ya apa ya? Kok cik gedene terus motone situk nang kene ana tulisane kafaro. Jarine wong iku di kuburan digadruk, nek pecotot ditakoni awakmu milih nang tangan tengen apa tangan kiwa. Nek tangan tengenku iku surga, tangan kiwa neraka. Nek awakmu nyembah nang Allah tak lebokno nerakaku, kuwi nek nyembah nang aku awakmu tak lebokno surga. Ternyata maksudnya ngene, Pak. Nek hatimu mengikuti dajjal, itu hati yang yu'min bitaghut, hati yang menghambakan diri terhadap syahwatut dunia iki. Ya memang enak mak surga. Tapi nek ati iki mang milih nang Allah dilebokno nerakane dajjal, ya jenengan ning dunya iki nyuwun sewu wis tah potongan-potongan wong sing hatinya nang Allah iku fisike lho nyuwun sewu gak patek duwe nggih ya.
tidak menikmati apa jenenge kebiarin tuh dunya. Disawang kaya biasa padahal sing akeh kere. Pertanyaan aku, siapa awakmu nek wis ngaji ana kene siap kere? Kare ngono. What day? Allah. Terus siapa Dajjal ini? Lah niki Pak, sebagai segala sumber penyesatan hati, nafsu yang ada di dirimu yang terkenal sifat basariyah. Ayo wis ketemu ini. Nek coro syariate Pak, ngomong syariate, siapa Dajjal iku? Siapa nabimu? Nabi Isa. Nek ndelok tandane mang akhir zaman. Hakikate kaya apa? Iki sampeyan terjemahno dhewe wis. Intine ngeten. Hati kalau sudah bisa menerima ajaran Allah dan kembali pada Allah, berarti tondo hatimu sudah diturunkan Nabi Isa. Walaupun bahasa syariat ditolak, keterangan saya aku ridho. Karena apa? Karena ada sudut pandang kacamata syariat. Dia selalu menggembor-gemborkan ajaran Allah. Dimanapun dia berpijak, dia selalu menuntun hati umat untuk berlaku hatinya menuju pada Allah. Lah, nek ditakoki siapakah yang naik lewat tangga dengan mudah itu, malaikat jawab niku Nabi Isa. Siapakah yang mudah hatinya nuju nang Allah? Bahasane itu Nabi Musa, hatimulah yang sudah bagus menyang Gusti Allah. Jelas nggih? Nih, ya. Wonten melih ada lagi? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit saya Gus. Nggih. Ade Tanglet. Saya kirim doa kepada orang tua Gus, tapi mertua itu agama lain Islam Gus, Nasrani Gus, Kristen. Waktu itu Bapak Mudin yang di kampung saya itu saya mintai untuk mendoakan orang mertua saya Gus, tapi katanya tidak bisa diterima kepada Allah. Apakah benar Gus? Sebentar. Sedone tiang sepah sampean itu masih membawa agama Nasrani? Nggih. Oh, ngeten nggih. Apakah keterangan ini bisa diterima Gus, Mas? Gitu nggih? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim. Ini juga terjadi pada Nabi Muhammad. Percuma kau berdoa dan mendoakan terhadap keluargamu Ibrahim, tidak akan aku terima. Mohon maaf, karena posisi orang tua atau keluarga itu tidak sama imannya dengan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad itu paman nih kalau nggak salah, terus dengan Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Syariat saya tidak menyalahkan. Syariat itu sing didelok kan fisik Pak ya, fisik. Padahal manusia unsurnya ada dua, tidak hanya jasad juga ruh, tidak hanya syariat juga hakikat. Kalau saya menjawab dari sisi syariat, betul, tidak diterima. Oke. Kalau saya menjawab dari sisi hakikat, entar dulu. Gusti Allah punya sifat jais. Kita tidak tahu
Orang tua sampean iku memang secara fisik itu beragama Nasrani. Kita tidak tahu. Hatinya itu sudah sampai pada hidup atau mereka mengatakan Allah. Kita juga tidak tahu. Allah itu lah bahasa sih Pak. Ceceluk toh. Kalau Islam Allah. Kalau Nasrani Allah. Cuman bahasa Tuhan bagi dia itu yang bagaimana? Intinya, apakah hatinya orang tua sampean iku sudah bisa ke ahad atau enggak? Kita kan tidak tahu. Jawaban saya, tatkala hatinya itu sudah di ahad, walaupun gak kau doakan, itu sudah sampai pada Allah dengan sendirinya. Ibarat wong nek wong gak wuto masih ora kok tuntun, ya wis isok melaku dengan benar. Jelas? Paham nggih? Ibaratnya seperti itu. Hakikat itu tidak melihat bendera dohir. Hakikat itu hanya memprediksi bicara ruh hati. Pertanyaannya, apakah orang tua sampean itu bahasa Islam apakah sudah diakad? Sudah, hatinya sudah tidak buta lagi sama Tuhan? Kalau tidak, gak usah kok kirimi. Kono iku wis luweh-luweh. Mestine sing dikirimi ku sing ana dunya. Kirimi apa? Kirimi pelajaran. Ojo ngono terus awamu kok bakal rugi. Hakikat mengatakan tidak membedakan apakah jasadmu itu beragama Islam atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau yang lainnya, enggak. Hakikat itu berbicara bagaimana keadaan hatimu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah tidak melihat fisik zahirmu itu kayak apa, tapi Allah melihat hatimu itu bagaimana. Nyun sewu, misale ana wong melek dituntun wong wuta, ngono niku keliru apa salah? Sekali lagi, ada orang yang tidak buta, melek, iku yang nonton itu orang buta, iku keliru apa salah? Mestinya sing nonton iku sing melek. Iki tak bahasa logikane iku cek gampang ngono lho Pak, maksud kula. Wis, saiki ngene. Cara syariat sampean kirim donga nang wong tuwa kuwi. Terus posisi hatimu ana ning Nurul Iman. Wong tuwamu ana Nurul Iman. Wong wuta dituntun wong bijak. Ngono iku tutuk nggon apa ora? Mesti gelut. Ya kadek gak mesti tukaran. Tapi nek sampean duduk ning hakul iman, wong tuamu ana Nurul Iman, ya iki nisbate orang buta dituntun orang, bahasa Indonesianya melek apa? Melihat pasti akan sampai. Jelas Pak nggih? Aku gak menyalahkan kaidah yang mengatakan iku gak nyampe dikarenakan dia beragama selain agama Islam. Oke, iku yono dasare secara syariat dibenarkan. Tapi mohon ayo lihat bagaimana sisi hakikat. Kita lihat bagaimana hakikat itu gak ndelok blegeri dohir. Hakikat itu ndelok hatinya bagaimana. Sampeyan eling ono begenggek melebu swarga gara-gara
ngombeni kiri. Ayo, ya apa sih perbuatannya begenggek iku? Ayo, ngalor ngidul ditumpahi wong. Nggih to Pak ya? Makane ana istilah ngene. Primbon Pak iki? Kuwi nek budal mancing, nek bojomu miring ngiri, ngiwa, engko awakmu nek nguncalno setik ya ngiwa. Nek awakmu kate budal, tonton bojomu, nek miring nganan, awakmu kok nguncalno setik iku nganan. Nek bojomu gak miring nganan, gak miring ngiwa, melumah ojo budal. Paham maksud kula? Iki primbon rek, primbon. Wis. Allah ya Karim. Eman-eman toh, arepe budal. Ngoten. Buat apa terus sih mang rek? Hancur sih. Apa yang mang terus sih? Masalah nopo mang? Gitu yang sepai ngoten. Jadi Bapak, walaupun secara bahasa syariat dia Nasrani, jenengan sebagai anak lunggone hakul iman, udah mesti tutup gak adek kak. Gue nek gak tutup kondo aku. Tak senenane. Mesti tutup Pak. Iku dinisbatne ana wong melek, wong melihat, menuntun orang buta saged. Nah yuk hadis Rasulullah awaladin solihin. Lah yang perlu disikapi di persoalno, di musyawarahno, yang dimaksud anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Ngoten lho. Padahal tadi dikatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 kalau nggak salah, mulai 100 berapa itu? Ada seseorang yang merasa dirinya itu nyono, menyangka dirinya orang bagus disebabkan lakune dohir api, nyatane itu tadi orang yang merugi. Fahabitot a'maluhum, disebabkan mereka kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi, karena mereka itu telah mengingkari, lari dari ayat ajaran Allah dan mengingkari pertemuan terhadap Allah. Makanya nek wis bahas tata ilmu hakikat iku sisihno agama syariat iki. Aku wong Nasrani gak oleh ojo. Wis cara bahasa saya tidak boleh menolak orang yang ingin belajar ilmu ketuhanan ini selain fisike beragama Islam. Tetap tak tampung. Monggo, monggo. Kita bicara bukan di khilaf, kita bicara bukan di persulayaan di dohiriyah, kita bicara khusus masalah hati pada Tuhan. Wis ngoten tok. Aku yakin yang mendengarkan ini, yang pengkaji ini bukan hanya dari sisi agama Islam tapi juga dari ghairul Islam. Saya punya jamaah dari Pekanbaru. Dulu sering ngebel-ngebel saya terkait dia secara fisik beragama Nasrani. Cuman dia ketika saat membuka link saya di situ kok ya masuk keterangannya, akhirnya belajar sampai hari ini. Cuman saja belum nanti kepanggih, hanya lewat by phone, WA dan lain sebagainya. Cuman ada keluarga di Malang, bener. Saya wanti-wanti, tolong nanti kalau Anda mau ke Malang mampir di tempat saya, nanti kita lebih banyak bermuhadasah atau berbincang-bincang lebih jauh lagi. Jadi kesimpulannya secara syariat memang betul Pak, karena beda iman, tapi secara hakikat engko dhisik ya. Walaupun podo Islami, mohon maaf, bukan berarti aku ngentai hukum, ndak. Walaupun podo Islami, tapi hatinya kalau sama-sama buta itu bagaimanapun juga nggih ngelembung kayak entute hansip. Nek gak percaya, wis tak tampilno ayat secara syariat ning dunya.
Ana jamaah loro mulya engko. Loro becok ana karo mermo karo. Engko iso tutuk omah wegak. Ya wis, ngono ae. Lah, jawaban dewi nantinya seperti itu. Oke, ada lagi? Sampai cukup? Oke. Ingat, sekali lagi saya katakan khusus beat ini bagi yang belum pernah beat, khususnya pemula besok itu. Tetapi juga tidak salah bagi Anda yang sudah pernah beat terus mengikuti, monggo. Al-Fatihah.